Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian turun di antara. Dalam nama Yesus. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajari ini mengubahkan cara pikir kita, cara pandang kita. Sehingga kehidupan kekristenan kita itu berbeda dari yang lain. Dunia sedang menanti orang percaya. Dibutuhkan orang-orang yang spesial dalam segala hal. Kalau hidupmu gak spesial, orang gak akan tertarik dengan hidupmu. Apalagi hidupmu sama dengan kehidupannya orang dunia, gak punya kapasitas, gak punya keahlian. Orang jadi orang Kristen yang bodoh, gak ngerti apa-apa, malas belajar, kelakuannya gak berubah, sikapnya jelek, gak punya integritas. Apa yang menarik dalam diri kita? Harusnya kita menjadi orang yang berbeda. Dan orang dunia bisa melihat. Coba perhatikan tuh Yusuf itu jadi pakai orang dunia. Kenapa? Dia punya kecakapan dan keahlian. Tapi kalau kehidupan kita ini gak punya kecakapan, keahlian, orang dunia gak akan tertarik dengan kita. Apa yang menarik dalam diri kita ya? Kekristenan itu bukan sekedar ibadah loh. Praktek firman 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Praktek firman, hidupin firman. Orang bisa melihat manifestasi kuasa Tuhan yang mengalir, manifestasi karakter Tuhan, manifestasi hikmat pengertian yang mengalir melalui kehidupan kita. Kalau enggak, kehidupan kita akan sama seperti orang dunia. Orang dunia banyak yang lebih pintar, jago accounting, jago cari duit, jago bisnis, jago segala hal. Terus orang Kristen hanya pelongo-pelongo di gereja, mau ngapain? Terus bikin ribut di gereja, kekeran di gereja. Di dunia nggak menjadi terang. Realitas kehidupan kekristenan kita tuh prakteknya di luar gereja sana. Mencerminkan siapa kita? Yesus Kristus dan nilai kerajaan Allah yang manifestasi melalui kehidupan kita, atau kehidupan nggak layaknya sekarang dunia yang nggak jauh berbeda. Coba sekarang kita akan lihat di Daniel pasal yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Nanti pelajarin kenapa bangsa Israel itu hancur. Setiap bangsa Israel itu hidup jauh dari hadapan Tuhan. Sekarang lihat saya, jangan lihat handphonemu, tak bacain firmannya saja, biar kamu fokus melihatin saya ngomongnya cepat. Setiap bangsa Israel hidupnya jatuh, hancur. Pasti dia dikuasain oleh musuhnya. Baca di kitab Tawarikh, baca di kitab Raja-Raja. Setiap bangsa Israel berbuat jahat di hadapan Tuhan, selalu dikuasain musuh. Hidupmu pun juga sama. Kalau mau gak hidup di dalam Tuhan, kau akan dikuasain keinginan dagingmu yang kontrol dan mengendalikan. Karena setelah kita lahir baru, yang perlu kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Di area jiwa, di area pikiranmu, di area perasaan, di area kehendakmu, yang harus takluk kepada Kristus, yang saya sebut dengan bahasa saya, namanya pikul salib, sangkal diri, mati daging. Setiap hari. Sehingga pikiran kita sejalan dengan Kristus, pola pikir kita Kristus, keputusan kita sesuai dengan firman, kehendak kita berjalan dengan firman. Apa yang terjadi? Akhirnya manifestasinya kuasa Tuhan. Orang bisa melihat Kristus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, apapun namanya, karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kamu melawan firman, kamu hidup dalam dosa. Ketika kamu hidup di dalam dosa, Tuhan gak akan jadi pembela. Kamu justru memposisikan menjadi lawannya Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi bubur kan? Babak belur atau bebek belur. Hancur hidupmu, kacau, rusak dan berantakan. Ngelakuin apa-apa gagal, nggak akan sukses dan berhasil. Di ujungnya nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bangsa Israel berbuat jahatnya luar biasa. Akhirnya dia dikuasai Nebukadnezar. Jarah, dihancurkan bait Allah. Ngeri sekali. Nanti baca di kitab Raja-Raja dijelaskan itu.
Perhatikan ayat yang kedua, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian perkakas dari rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Barang-barang yang kudus dinajiskan. Apa yang terjadi? Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Hari ini posisimu sebagai anak-anak kerajaan. Kamu adalah orang-orang bangsawan. Katakan amin. Amin. Kita adalah orang-orang bangsawan. Amin. Berdarah biru. Amin. Karaktermu, sikapmu harusnya menunjukkan bahwa kau orang bangsawan. Yes. Nggak mungkin putri raja kelakuannya cengengesan, cuawaan atau liar gitu, nggak mungkin. Kamu bangsawan kerajaan Allah, prince and princess-nya kerajaan Allah, terus sikapmu, cara makanmu, cara ngomongmu, kelakuanmu, karaktermu bejat, liar, jahat, busuk, jelek. Bagaimana mencerminkan kerajaan Allah, orang-orang kerajaan? Coba perhatikan tuh. Di Inggris itu akan ada kerajaan kan, sistemnya kerajaan kan. Dari kecil, dari bayi pun udah diajarin. Dari balita diajarin cara berpakaian, cara ngomong, cara duduk. Ada yang berantakan nggak? Cara nyisir rambutnya ada yang berantakan nggak itu? Anaknya para bangsawan di kerajaan Inggris. Cara berpakaiannya elegan sekali. Ratu Elizabeth pun elegan sampai masa tuanya. Lihat keren-keren. Kita ini bangsawan kerajaan Allah loh. Terus lihat potonganmu dari kelakuanmu, isinya benceno, ngeselin terus, nyebelin terus. Kamu tuh anak kerajaan apa ya? Kerajaan Majapahit pun aja dididik dengan baik loh. Padahal kita adalah, bahkan di Efesus dijelaskan kita ini adalah warga kerajaan surga. Warga kenegaraan kita adalah warga kerajaan Allah, powerful kan? Kita adalah orang bangsawan. Tetapi ini Aspenas disuruh membawa beberapa orang Israel dari keturunan raja dan bangsawan, yakni orang-orang muda, yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Sekalipun hari ini orang gak lihat kamu, agak kecil ini, sekalipun orang gak perhatikan kamu, orang buang kamu, pandang sebelah mata, seperti gak dihargain apapun. Tapi kalau engkau memiliki kecakapan, perhatikan, kalau engkau memiliki kecakapan, hari ini kita ini kan bukan siapa-siapa. Saya pun dulunya bukan siapa-siapa. Hari ini jaga karunia jadi pendeta. Kalau enggak, saya ini siapa yang mau dengerin saya ngomong? Just grace and mercy. Hanya itu saja. Terus kalau ada pendeta sombong tuh, citak aja kepalanya itu. Enggak ada yang perlu dibanggakan kita ini. Siapa yang kita perlu banggakan? Kita bukan siapa-siapa, karena ada Tuhan saja ya. Dengerin baik-baik posisimu. Orang nggak lihat kamu, orang nggak perhatikan kamu. Tapi kalau kamu punya ini, namanya apa? Orang-orang muda ini, perhatikan orang-orang muda. Yang mana nih yang muda nih? Haleluya. Yang di bawah 50, di bawah 50 siapa nih? Yang di atas 50 itu muda menurut Kaleb. Katakan amin. Masih muda, boleh umur 80. Kaleb bilang, tenagaku seperti orang 40 tahun. Perhatikan, ya ini orang-orang muda tidak ada dengerin, manusia roh itu nggak ada yang muda, nggak ada tua. Ada anak-anak, tapi setelah anak-anak engkau mesti dewasa. Jadi setelah dewasa kamu tuh powerful, nggak ada yang tua. Dewasa, powerful. Katakan yes. Gitu baru semangat. Orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Jadi yang dicari oleh Aspenas ini orang-orang muda yang tidak ada celahnya. Kelakuanmu, sikapmu kalau dari muda ini yang umur 18, 19 nggak ada ya, umur 18, 20 tahunan ini. Ada. Oh, ada ini.
Kalau dari muda-muda kalian ini ya, yang di bawah 30 tahun nih kalian. Ini kalian anggap aja kita semuanya di bawah 30 tahun ya. Kalau kita semua ini ya, mulai hari ini kita ngejar Tuhan, kita cintai Tuhan, kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, bayar harga, pikul salib, sangkal diri, mati daging, sungguh-sungguh apa yang terjadi? Nanti kamu seumuran saya 47. Yang muda-muda ini, hidupmu lebih powerful dari saya. Kamu bisa dipakai keliling dunia untuk menceritakan kebaikan, kedahsyatan Tuhan. Urapanmu lebih powerful dari saya. Hikmatmu lebih powerful, pengaruhmu lebih powerful. Tapi dimulainya hari ini, kita yang udah umur di atas 40, siapa ini? Kita di atas 40. Kita ini kan sedang berjalan. Dengerin baik-baik yang muda. Kita yang udah 40 nih, bener ya Om ya? Kita pingin umur 20 lagi ya Om? Bener gak Om? Kita yang sudah tua itu pingin seumuran kalian loh. Tapi kan gak bisa balik. Justru yang muda-muda ini perhatikan ini, yang muda-muda ini. Yang muda-muda ini perhatikan. Pakai waktumu setiap hari. Pakai dengan penuh makna. Alkitab katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Itu menghitungnya hari-hari ngapain? Mau terima gajian? Setiap harinya kamu berjalan bersama Tuhan nih, berjalan dalam pengurapan. Nanti apa yang terjadi? Hari ini kamu berdoa 1 jam, besok berdoa 1 jam 20 menit, tambahin 30 menit, tambahin terus 2 jam bergulung. Urapanmu seperti bola salju nanti, gulung semakin gede. Karena berjalan bersama Tuhan itu step by step nih. Hari ini berdoa, besok berdoa. Hari ini berjalan dalam kekudusan, besok berjalan dalam kekudusan, besok berjalan dalam kesucian. Hari ini berjalan dalam ketaatan, besok berjalan dalam ketaatan, besok berjalan dalam ketaatan. Terus semakin hari apa yang terjadi? Kamu hari ini belajar firman, sungguh-sungguh sama Tuhan, ditambahkan hikmat, ditambahkan pengertian, ditambahkan kuasa, ditambahkan penguasaan diri, ditambahkan kesetiaan, ditambahkan hidupmu semakin powerful. Berjalan bersama Tuhan itu naik. Berjalan bersama Tuhan itu katakan naik. Kayak kamu hari ini stuck, Bapak belur hidupmu. Musa kadang berjalan kan bersama Tuhan kan, bertatap muka, kadang berjalan, kadang di belakangnya Tuhan. Karena Tuhan itu dinamis, nggak statis. Ngikutin apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Makanya jadi orang Kristen harus pinter, bukan jadi orang Kristen yang plonga-plongo. Sudah ke gereja nggak ngerti firman, ketika ngadepin masalah bingung nelpon pendetanya. Kalian harus jago pakai pasal yang mana, pakai ayat yang mana, harus memutuskan seperti apa. Katakan orang luar biasa semuanya. Jadi kamu nggak bawa belur, bingung itu. Karena saya temuin, saya hampir tiap hari konselingin orang loh. Isinya ribut, isinya gegeran, ditinggal selingkuh, stres, bingung. Nah ini orang Kristen bertahun-tahun nggak tahu bagaimana pakai ayat ini, gimana ini ceritanya. Justru kan harusnya kita lebih powerful kan pakai ayat, pakai pasal yang mana. Ketika kita ngadepin masalah, jalan aja sama Tuhan. Yang muda-muda berjalan setiap hari bersama Tuhan. Cari Tuhan dan kejar Tuhan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Kalau enggak, hidupmu akan sama dari tahun ke tahun. Yang tidak berubah dari dulu kekal selamanya itu Yesus. Kita yang harus berubah. Do you mudeng or not ini? Kamu ikutin aku seperti Yesus, bukan yang itu. Karaktermu seperti Yesus. Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang aku juga gak berubah. Ya kamu gak akan kemana-mana. Kita yang harus berubah. Ya ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik. Paling tidak cara berdandan kita ya manis gitu loh, dilihat orang. Kemarin saya bilang Dodo kemana? Saya bilang, Dok, aku dari pertama pakai baju putih, kemarin pakai kaos putih, tapi kamu lihat listnya beda ya, dikira nggak ganti baju nanti. Saya suka baju putih karena saya gelap orangnya, saya bilang.
Paling enggak kamu kan lihat saya rapi, dia bilang gitu kan. Karena kita pakaian ini berantakan, tapi saya seneng ngelihat orang Singapura nih. Sederhana dan enak dipandang. Katakan amin. Nggak berantakan gitu loh, manis sedep-sedep gitu loh dilihatnya itu. Nggak ada orang yang segala macam kurang kain, cewek-ceweknya pakai baju kurang kain, pusing ngelihatnya tuh. Orang yang ini berbicara tentang bagaimana kita ini bisa menempatkan diri dengan tepat. Kata pepatah Jawa, kita pelajarin ya. Ada namanya tepo seliro, tepo tepak seliro wawa. Bagaimana, ini pepatah dari Inggris, kamu dengerin aja. Jadi bagaimana kita itu bisa menempatkan diri dengan tepat. Nah, kita ini anak kerajaan, kita ini anak bangsawan, ya cara pakaian kita ya seperti orang-orang kerbangsawan dong. Nggak mungkin dong putri raja. Kita ini kan putri-putri raja ya kan. Percaya nggak sih? Kok kayaknya nggak percaya? Percaya. Terus pakaianmu kayak ondel-ondel gitu. Nggak mencerminkan orang raja. Tapi perawakannya baik, yang memahami berbagai hikmat. Pinter nggak? Berbagai hikmat. Perhatikan ya. Berpengetahuan banyak. Ini kalau diajak ngomong nggak pelong-pelong, diajak soal ngomong saham, dia ngajak ngomong Bitcoin. Apa itu Bitcoin? Di Singapura dilarang ya Bitcoin kan? Diajak ngomong tentang politik nggak ngerti apa-apa. Diajakin perkembangan bisnis nggak ngerti apa. Ya opo ini? Kira-kira itu kelihatan pinter atau kelihatan bodoh ya? Terus diajak ngomong firman, apa? Besaliel, siapa tahu Besaliel? Siapa Pak Besaliel? Tukang roti Pak. Ngawur. Nggak ngerti apa-apa karena nggak memiliki pengetahuan. Semakin kita ini nggak di dalam Tuhan tuh nggak ngelihat umur, nggak ngelihat umur di dalam Tuhan. Terutama kita ini yang pelayan-pelayan ini. Kalau kita kembangkan kapasitas kita, Tuhan akan tambahkan pengaruh yang lebih besar. Kamu belajar terus firman, belajar terus keyboard. Suatu hari belajar firman, suatu hari kamu bisa jadi pendeta juga kan? Suatu hari kamu main keyboard, kamu jago sekali loh. Kamu akan dipercayakan, dipanggil di mana-mana. Ini, kamu belajar firman ya. Ini, Jordan, Kristi. Kamu belajar firman, belajar terus, semakin pinter. Suatu hari kamu akan dipercayakan yang lebih besar. Karena Tuhan itu melihat, kalau kita kembangkan kapasitas kita, Tuhan akan tambahkan yang lebih gede. Tapi kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngerti apa-apa, ya kamu nggak akan jadi apa-apa. Karena kita setiap perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Bedanya Petrus dan Paulus, itu bedanya jauh sekali. Dua-duanya dipakai Tuhan. Dua-duanya diurapin Tuhan. Mas Pera tidak ada padaku, lihat mataku. Dari pandangan matanya ada urapan Tuhan yang mengalir. Dari bayang-bayangnya ada urapan yang mengalir. Powerful. Petrus khotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat, sekali khotbah 5.000 orang bertobat. Paulus lebih powerful lagi. Tapi bedanya, lihat pengaruhnya, bedanya jauh sekali. Paulus itu orang pinter. Dia dipercayakan Tuhan nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Tapi beda dengan Petrus, nulis hanya beberapa buku saja. Ketika kita kembangkan kapasitas kita, hari ini apapun namanya, oma, siapapun, apalagi yang muda-muda ini, kamu kerjaannya main game, makan, tidur, nonton TV, nongkrong, buang waktu sia-sia, ya kamu nanti besarnya mau jadi apa? Tapi ketika kamu mulai cari Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, takut akan Tuhan, belajar lebih pintar yang masih sekolah, belajar yang kuliah, belajar terus yang kerja bagian accounting, yang kembangkan kapasitasmu lebih besar lagi tuh. Suatu hari kamu bisa jadi notaris dan lain sebagainya kan. Suatu hari kamu akan belajar tentang bisnis, kamu suatu hari punya usaha, punya pabrik dan lain sebagainya. Yang punya restoran ya jangan masak asal-asalan aja, masak yang lebih enak. Waktu orang cicipin itu langsung ngiler, enak banget ini, lumer masakannya dan lain sebagainya. Kembangkan kapasitas kita. Semakin kita kembangkan kapasitas kita, Tuhan akan percayakan lebih besar dalam hal apapun. Ini kan ini orang dunia ini yang cari aja orang modelnya kayak begini. Ini kan Aspenas sedang cari kan.
orang-orang dari Yehuda, keturunan Yehuda yang dari buangan ini, orang-orang yang punya karakter bagus, pemuda yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Loh, ini bukan orang bodoh yang dicari loh. Apalagi terlibat pelayanan-pelayanan yang worship leader singin nyanyi, tidak boleh fales loh. Belajar vokal. Ini kan levelnya level pelayanan kan, di atas mimbar, yang terutama di mimbar-mimbar ya. Kamu ke gereja senyum paling enggak, gitu. Coba senyum dulu karena gini. Jadi asal cemberut aja baru berantem dengan istrinya, terus di gereja cemberut, beresin dulu. Kalau berantem mau pelayanan, berantem dengan suami istri, Alkitab katakan ya, sebelum kamu mempersembahkan korban, terus kamu lagi mempersembahkan korban, ingat dengan sesamamu, bisa suami, bisa istri, bisa orang lain kan, beresin dulu, baru balik lagi. Terus kamu kalau di gereja cemberut aja. Loh, kenapa cemberut? Mau melayani pelayanan kok, harus kasih yang terbaik dong. Tahu nggak, saya ini sebagai hamba Tuhan, setiap hari prepare, saya setiap hari belajar. Belajar saya itu bukan untuk ngotbahin Bapak Ibu, saya kasih makan manusia roh saya setiap hari. Belajar banyak hal. Mau ngomong apapun, saya kalau diajak ngomong pengusaha ya nyantol gitu, ngerti gitu loh. Diajak ngomong tukang becak ya ngerti, nyambung gitu. Diajak ngomong dengan segala kalangan, ibu-ibu rumah tangga juga ngerti gitu loh. Paling enggak kan pendeta itu pinter gitu. Kalau pendetanya goblok ya nggak, siapa yang mau dengerin. Apalagi kalian kalau pinter kan orang dunia pakai. Amin. Kita harus pinter, katakan saya harus pinter. Dilarang keras, orang Kristen bodoh. Belajar dalam segala hal. Kembangkan kapasitasmu semakin hari semakin powerful. Nyanyi, belajar vokal. Nyembah, belajar terus. Terus. Paling enggak kalau ngangkat lagu nggak fales. Pemain musik semakin profesional. Kalian yang muda-muda ini kembangkan kapasitasmu. Semakin kamu kembangkan, suatu hari Tuhan akan percayakan lebih powerful. Karena Tuhan caranya, prinsipnya kerajaan Allah, setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Perhatikan ya, orang dunia nyari yang kualitasnya bagus. Orang dunia ini, kadang kita ke gereja ngasal-asalan. Apalagi pelayanan, yang pelayanan ini asal-asalan. Terus kamu ngomong begini, yang penting Tuhan melihat hati. Loh, kamu kan melayani manusia di gereja ya kan? Bener gak? Yang pelayanan-pelayanan ini. Kadang kita pakai prinsip begini, Tuhan melihat hati. Tapi masalahnya kita melayani orang loh. Orang itu ngelihat manusianya loh. Tuhan melihat hati itu, Tuhan melihat kelakuannya Daud. Jangan dipakai semua rata. Kalau kita melayani ya kita harus profesional. Orang dunia cari yang profesional kan. Coba perusahaan-perusahaan di Singapura ini, ketika dia mau rekrut karyawan, dia cari orang yang lebih pintar nggak? Terus kalau kita nggak pintar dipakai nggak? Iya enggak toh. Itu prinsip orang dunia. Harusnya kita sebagai anak kerajaan, level kita kan berbeda, lebih powerful dah. Pak, saya nggak bisa apa-apa. Saya dulu juga nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa khotbah loh. Tahu nggak, saya belajar khotbah setiap hari. Khotbah di Depok, di Sawangan Depok itu di wilayah Bogor itu. Karena saya doa di sana selama 4 tahun. Ada rumah doa di sana waktu pertama kali ke Jakarta. Itu masih umur 20-an itu. Saya khotbahin kebun singkong sama kebun pisang, nggak khotbahin. Kan saya mesti prepare, saya pelajarin. Saya harus belajar firman, persiapkan diri. Sampai suatu hari saya mesti belajar khotbah kepada banyak orang kan. Dalam segala hal, bahkan dalam ngatur rumah tangga pun kita harus belajarkan, kembangkan kapasitas kita. Dalam ngomong, ada sekolah ngomong kan, apa namanya, public speaking, ada public relationship, ada sekolahnya loh. Itu orang dunia loh bikin sekolah loh. Orang Kristen kan harus mencerminkan orang-orang kerajaan tuh harusnya. Orang dengar kita langsung kagum, wah gila nih apa ya. Saya ngomong sama Tuhan, saya mau ketika saya berkhotbah orang bisa diubahkan, orang bisa dijamah. Saya ketika ketemu orang, saya pingin ketika ketemu orang itu diberkati.
paling tidak saya nggak ngomong pun dia ngerasa adem di dekat saya. Bukan karena saya pakai AC atau minum es, tapi karena hadirat Tuhan. Saya sering praktek sama istri saya. Ketika saya masuk restoran, nah restorannya itu sepi, saya bilang, nih lihat, kita mau buktikan pengaruh. Ada hadirat Tuhan melalui kita. Coba lihat, nanti restoran ini bentar lagi rame nggak? Seringkali rame. Kadang saya seringkali praktek juga. Ada orang konseling udah ngomong ngalor ngidul, saya belum ngomong apa-apa. Terus dia happy, Pak thank you ya. Loh, kan aku belum kasih jawaban apa-apa. Kok aku udah kayaknya dapat hikmat ya Pak? Ya syukur, amin, silakan pulang. Hidupmu akan lebih powerful karena ada manifestasi Tuhan. Ada hikmat, ada pengetahuan. Jadi orang yang skillful, memahami berbagai hikmat, pengetahuan, dan banyak mempunyai pengertian tentang, yakni orang-orang yang cakap bekerja. Cakap bekerja, bukan orang yang malas. Cakap bekerja, katakan cakap. Cakap. Artinya kamu bisa kerjakan tepat gitu. Bukankah Tuhan juga mau di ujung dari kehidupan kita didapatin melakukan semua kehendaknya kan? Matius kan katakan, aku udah buat, aku udah bikin KKR kesembuhan, aku udah doain orang. Di ujungnya, enyang engkau dari hadapanku karena aku gak mengenal engkau, karena engkau gak melakukan kehendakku. Kan kita ini mau jadi didapati menjadi orang yang cakap. Suatu hari ketika kita menghadap Tuhan, dibilang, hei hambaku yang berkenan, silakan masuk meja perjamuan kawin anak domba. Kita pingin kan didapatin seperti itu. Ya itu kan prepare-nya selama di bumi ini, kita kan harus berjalan bersama Tuhan. Dengerin ya, lihat baik-baik. Kehidupan kita ini setiap hari. Setiap hari ini kita ini berjalan. Setiap hari kamu ketemu orang, kamu melakukan apapun, setiap hari kamu tuh sedang menulis sejarah dalam hidupmu. Kamu nulis sejarah. Suatu hari ketika kita udah meninggal, orang itu akan kenang kita itu seperti apa, dari apa yang kita kerjakan dan dari apa yang kita lakukan. Amin. Ngerti gak ini? Nah, dimulainya hari ini belajar. Aspenas, kepala istana itu, membawa orang-orang Israel yang memiliki kecakapan, orang-orang muda yang berperawakan baik, memiliki berbagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu loh. Tentang ilmu apa? Hari ini apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu? Kamu bekerja apa? Dentis, dokter gigi. Yes. Kembangkan kapasitasmu. Jadi dokter gigi yang spesial dan terkenal di seluruh Singapura. Bahkan Perdana Menteri pun datang ke kamu. Karena kamu punya hikmat pengertian yang di atas rata-rata dokter yang lain. Ini loh yang dibutuhkan. Orang dunia itu pengen melihat anak-anak Tuhan itu kayak begitu. Tapi anak-anak Tuhannya pelonga, bingung, stres dengan kepahitannya, dengan jengkelnya, dengan bingungnya, dengan khawatirnya. Wah, ada Tuhan ngapain? Powerful nggak? Kamu kerja apa? Ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga yang baik. Atur rumahmu dengan bagus, biar suamimu tambah hari tambah cinta. Apapun yang Tuhan percayakan sama kita, kita harus kerjakan dengan segenap hati. Pelayananmu akan semakin berkembang. Apapun yang Tuhan percayakan sama kamu, kalau kamu punya hikmat pengertian, ditambah-tambahkan. Tambah hari, suatu hari Tuhan akan, oh ini orang bisa dipercaya. Tanya Ibu Livan, dia akan mempercayakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Punya skillful ditambahkan. Punya hikmat, apalagi punya urapan, lebih dipercayakan. Kalau kita kerja, di dunia kerja pun kan prinsipnya seperti itu. Bos ngelihat nih, oh ini orang tanggung jawab, bisa dipercaya mulutnya, bisa dipercaya masalah keuangan, bisa dipercaya dalam segala hal, ditambahkan. Sebenarnya itu prinsip kerajaan Allah. Kita setiap perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Yang buka resto nih, buka resto. Pelajarin
Bumbu-bumbu yang spesial ketika orang-orang Singapura ngecap pangkaskanmu langsung besok ngomong ke semua orang, enak nih makanannya. Datang ke tempat itu. Perlu skill, perlu hikmat, perlu pengertian enggak? Ini penting loh. Ini orang dunia, si Nebukadnezar ini mencari orang-orang yang skillful banget. Terus perhatikan ya, yang cakap untuk bekerja dalam istana supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dia tidak berhenti sampai situ. Di sana dia diajarin bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak. Coba pelajarin di Salomo. Salomo itu hikmatnya powerful sekali. Sampai pegawainya cara duduknya diajarin, cara berpakaiannya diajarin. Gara-gara itu toh seluruh raja-raja di seluruh bumi datang kepada dia belajar. Belajarnya nggak gratis, dia bawa upeti kepada dia. Ternyata hikmat itu bisa mendatangkan kekayaan. Nah, kamu tidak memiliki hikmat, kamu tambah melarat, tambah miskin, tambah menderita. Mumpung masih muda belajar yang 20-an ini, belajar terus, kembangkan kapasitasmu, kembangkan kapasitas. Kalau kamu udah seumuran saya nggak bisa balik lagi umur 20. Kita mau pakai hidup yang ada ini, umur yang ada ini, belajar terus, kembangkan kapasitas terus. Dan tentunya engkau mesti nempelnya sama Tuhan. Perhatikan, di ujungnya dari kehidupannya ini didapatin. Dia ternyata didapatin di ayat yang ke-6, di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria. Ini nama Yahudi nanti diubah pakai namanya orang di Babel ini jadi Sadrak, Mesak dan Abednego. Lihat, perhatikan apa yang dilakukan Daniel. Dia dekat dengan Tuhan, dia cinta Tuhannya luar biasa sekali. Dia berdoa setiap hari, dia cari Tuhan, dia kejar Tuhan setiap hari, dia cintai Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego pun sama. Nanti ketika kamu nih kelihatan di atas rata-rata, sudah disertain Tuhan, sudah diurapin Tuhan, sudah memiliki hikmat, sudah memiliki pengertian, sudah dalam level yang di atas rata-rata, selalu ada hal yang namanya proses yang tidak enak itu diizinkan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego pun mengalami fitnah. Ujungnya dimasuk dalam dapur perapian loh. Yang mikul malah mati, yang dicemplungin ke api malah nggak mati. Daniel pun dimasukin ke gua singa, kandangnya singa. Lalu kamu ketemu kecoa ada teriak-teriak, mau ketemu singa gimana? Ya, lari di atas bangku, tolong pukulin apa kecoa? Aduh, gimana ngadepin setan? Gimana peperangan rohani sama kecoa aja takut. Selama kita berjalan bersama Tuhan, yang muda-muda ini tantanganmu lebih gede, tantanganmu akan semakin berat. Kamu bisa kontrol hawa nafsumu, terutama yang muda-muda ini bisa kontrol hawa nafsumu, karena hormonmu naik terus. Kalau kamu mau kontrol, kamu nanti jatuh dalam dosa seksual. Ketika engkau hidup dalam kekudusan sampai hari ini, komitmen di dalam kekudusan. Karena saya hampir setiap hari ngonselingin orang yang ditinggal selingkuh. Terus saya tanya ketika mereka, kenapa kok diselingkuhin? Terus saya tanya, saya korek sampai akar-akarnya, saya tanya. Sebelum kamu diberkati udah tidur, rata-rata udah tidur. Makanya di dalam pernikahannya ada perzinahan, ada perselingkuhan, ada perceraian. Yang mudah-mudahan kau mesti jaga hidup dalam kekudusan dan kesucian. Ada hitung-hitungannya di hadapan Tuhan ketika engkau jaga kekudusan, jaga kesucian. Hidupmu itu beda. Kelihatannya kan apa sih? Kini kan kita hidup di zaman milenial, zaman generasi Z ini ya, yang kadang seringkali kurang tata krama nih generasi sekarang ini. Generasi yang ringkih. Generasi yang di tahun 2000 ke atas ini kan ringkih kan. Males, kurang tata krama. Sebenarnya yang menciptakan generasi ya kita. Generasi milenial ini yang menciptakan ini. Hari ini kamu mesti belajar sungguh-sungguh loh. Kamu mesti komitmen beda. Karena kita ini ya, kita yang, saya ini mewakilin generasi milenial dan ketemu dengan generasi Z itu kan beda beberapa generasi ya.
Kalau komunikasi kita nggak tepat kan mereka malah kabur kadang seringkali, nggak cocok. Makanya kita kadang ya anak sekarang diajak ngomong, tolong nanti begini-begini masih main handphone. Ya. Kalau zaman dulu kalau diomongin kan harus tatap mata begini. Kalau nggak tatap mata digebuk pakai sapu. Kalau anak sekarang kan nggak bisa. Kita juga harus ngerti loh perkembangan kayak begini ini. Diajak ngomong dengan main handphone, tapi mereka nangkep gitu. Makanya ketika generasi milenial ini kamu pakai waktumu, hidupmu dengan cinta Tuhan, dengan mengasihi Tuhan, kembangkan kapasitasmu, belajar terus. Kamu di atas rata-rata, dan ketika kamu di atas rata-rata orang dunia lihat, ini orang kok punya skill ya, ini orang kok punya kemampuan ya. Nanti seperti Nebukadnezar, dia cari orang-orang. Nebukadnezar itu orang penting, raja. Dia cari orang-orang jadi pelayannya, dan otomatis gajinya gede dong. Bener nggak? Perusahaan-perusahaan rata-rata kan mereka nggak kenal Tuhan kan? Ya ada sih beberapa yang kenal Tuhan, bos-bos konglomerat itu loh. Tapi kalau kita masih mau kerja, kecuali bisnismen kayak Bu Livan, Pak Alito, lain cerita. Kalau masih kerja sama orang kan kita butuh hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Betul nggak Pak David? Pak David kerja sendiri atau bisnismen atau kerja di kantor? Kerja. Pak David kan mengalami promosi ketika bisa dipercayakan kan? Betul, ya. Sampai hari ini akhirnya jadi orang kaya di Singapura. Iya. Powerful kan? Kan by proses kan? Banyak tantangan nggak Pak? Banyak. Tahu nggak setelah saya sakit nih? Saya kan sakit parah waktu itu. Saya tuh sukanya ngobrol sekarang sama sekelas Om. Om umurnya berapa Om? 62, 63. 63. 65. 65. Bayangin, saya seneng ngobrol sama orang-orang di atas 60. Kenapa saya tanya rahasianya kenapa kok bisa umur panjang? Karena saya juga pingin umur panjang. Saya pingin umur 100 tahun ya nih. Pingin seumur sehat, nggak pakai kursi roda, powerful. Nanti umur 95, 96 kita bisa lari-lari ke pantai, kejar-kejaran gitu. Loh kita kan pingin umur panjang. Makanya saya jaga makan banget nih. Saya jaga makan, saya kurusin. Waktu saya pertama kali datang kan agak gemoy ya, agak montok kan. Terus sekarang saya puasa intermittent. Sekarang makan terus dijaga. Sekarang ini yang agak gemuk-gemuk ini meski puasa intermittent semua, jaga kesehatan. Karena ada hukum tubuh dan hukum roh. Kamu ngelawan hukum tubuh, kamu makan semuanya, sikat semuanya, hajar semuanya, nanti penyakit mendatangin kamu loh. Kita mesti jaga kesehatan, pola hidup dijaga. Dan hukum roh pun juga sama. Ini hukum dan ketetapan Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan, kita cari Tuhan, manusia rohmu bertumbuh ke arah Kristus, semakin kamu akan dipercayakan perkara yang besar. Sebenarnya ikut Tuhan itu kan mudah ya kan. Tapi yang nggak membuat mudah itu tau nggak? Daging artinya. Katakan daging saya harus dikare dan disate. Dimatiin itu loh artinya dagingmu tuh. Karena daging ini yang sering kali itu menghalangin. Siapa yang puasa mau, aku hari ini mau puasa, tiba-tiba pagi jam 8, kok aku kayaknya udah nggak makan seminggu ini tuh rasanya. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Daging selalu menghalangin kita. Daging ini selalu dipakai setan untuk nyeret kita jatuh dalam dosa. Bagian setelah kita cinta Tuhan, daging ini yang harus kita matikan. Suruh belajar males kan? Baca, siapa yang nggak suka baca buku? Toko buku di Singapura masih laku kan? Tapi rata-rata toko buku di Indonesia itu bangkrut karena orang Indonesia nggak suka baca. Sudah digital semua. Digital semua. Tapi suka baca kan? Suka. Puji Tuhan, karena kalau kamu suka baca apapun juga kamu pasti suka baca Alkitab. Kamu nggak suka baca gimana mau baca Alkitab? Tapi puji Tuhan loh ada audio Bible, masih oke lah, ya kan? Kalau malas baca dengerin ambil tidur dipakai itu kan masih oke ya kan. Tapi kalau udah males dua-duanya nggak tahu meski diapain ini.
Sukanya itu TikTok, Instagram. Jangan sampai kita habiskan begitu rupa. Ketika kamu main handphone seperti ini, duduk main handphone ya, Iya. terus lihat media sosial TikTok. Kalau kamu ngelihat TikToknya Peter Guntur ya masih oke lah. Ngelihat IG-nya Peter Guntur Christian masih oke. Lihat YouTube-nya Peter Guntur masih oke. Isinya khotbah soalnya. Tapi kalau kamu ngelihat hal-hal itu tanpa disadari, waktu habis bisa sejam loh, 2 jam habis begitu rupa. Itu kan buang-buang waktu sia-sia. Buat apa? Saya batasin kok ketika saya melihat snack video, karena saya upload video khotbah itu snack video di TikTok dan lain sebagainya. Kadang saya batasin hanya cukup sejam aja, nggak lebih dari itu. Sisanya saya mau pakai belajar. Sekarang istri saya sering komplain karena saya mesti jaga tidurnya lebih cepat. Kalau dulu kan saya nggak pernah tidur malam, tidurnya pagi terus, makanya kena sakit penyakit. Saya hampir 15 tahun nggak pernah tidur malam, tidurnya pagi terus. Akhirnya sekarang berubah pola hidup saya. Saya pingin umur panjang dan dipakai Tuhan sampai masa tua, betul nggak nih? Kita pingin sampai masa tua jadi berkat. Nanti umur tua kita menikmati hidup dan tetap urapannya semakin tebal. Hidupmu pun juga harus ngalami yang sama. Nebukadnezar butuh orang-orang yang cakap. Tahu nggak kenapa si Yusuf itu dipakai di Mesir? Karena dia pinter lah. Wah, ini akan ada masa kekeringan ini. Kok sekarang ngumpulin gandum, ngumpulin makanan. Nanti setelah waktu masa kekeringan, masa kelaparan, dia tetap penuh hikmat nggak? Bahkan Yusuf pun apa saja yang dikerjakannya Tuhan selalu buat berhasil. Karena apa? Disertain Tuhan. Bukankah hidupmu hari ini disertain Tuhan? Amin. Yakin nggak Tuhan tinggal di dalam hatimu? Yakin nggak Roh Kudus tinggal di dalam hatimu? Setiap hari ngomong sama Tuhan, koneksi sama Tuhan. Hari ini yang menyertain kita itu namanya pribadi Roh Kudus. Yesus secara fisik ada di surga, Bapa ada di surga, dan yang tinggal di bumi yang menyertain kita ini Roh Kudus. Bergaul dengan Dia. Roh Kudus itu yang memberikan, menghembuskan. Tulis kitab pengkhotbah, ditiup sama Daud, tulis kitab Mazmur, ditiupkan hikmat pengertian kepada Bani Asaf, nulis kitab Mazmur, nulis kitab Matius kepada Matius dan lain sebagainya. Dia yang memberikan ilham. Semua Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Kalau kamu belajar firman tanpa bergaul dengan Roh Kudus, kamu tidak akan ngerti apa-apa. Kamu ibadah tanpa bergaul dengan Roh Kudus, kering kerontang. Apalagi yang pelayanan. Tanpa bergaul dengan Roh Kudus, kamu gak akan mengerti apa-apa. Bayangin, ketika kita ini bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, Dia akan singkapkan hikmat, pewahyuan, dan pengertian. Dia akan berikan kamu hikmat. Ketika kamu ngadapin masalah, ketika kamu bekerja harus ngapain, memutuskan ngapain. Kalau kamu ada orang yang giginya yang paling belakang, gigi bungsunya kira-kira ini perlu dioperasi, kamu mesti operasinya pakai apa, obat yang apa yang tepat kan? Karena beberapa hari yang lalu kita lihat ya, ada orang operasi gigi bungsu mati loh. Kan ngeri. Ketika kamu sentuh orang, giginya jadi manis, kelihatan kayak artis Hong Kong semuanya. Artis Korea lah sekarang yang paling keren ya kan. Cantik itu, nggak ada gigi yang berantakan gitu. Cakep. Ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, kalau Tuhan sertai, Tuhan bikin berhasil kok. Orang masuk rumahmu, aku ngerasakan hadirat Tuhan ya. Ada orang-orang ngobrol, nanti saya berdoa ya, ini semuanya nih ya, suatu hari mulai besok lah kira-kira akan didatangin orang-orang yang stres, bingung, kacau untuk datang konseling sama kamu loh. Loh, kok nggak ada amin ini? Kok takut apa ya? Didatangin orang-orang bermasalah karena kita ini adalah problem solver. Amin. Orang yang pintar, memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Dan orang dunia akan cari kita, butuh kita.
Amin. Orang-orang bermasalah butuh kita. Nih, kalau kita ini pinter ya, ngelihat setiap peluang itu bisa jadi berkat loh. Bisa jadi bisnis loh. Tapi kalau kita nggak ngerti apa-apa ya kamu akan bingung, apa enggak, ya gitu terus dari tahun ke tahun celongap, isinya ribut terus, berantem terus, gegeran terus kalau nggak disapa tersinggung, aduh. Anak-anak kerajaan ini harus punya karakter kerajaan yang powerful. Amin. Yusuf akhirnya dipakai, dipromosi jadi orang nomor 2 di Mesir. Daniel pun juga diberikan. Coba lihat nih. Di Daniel pasal yang ke-2. Perhatikan 48. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar. Sugih nggak ini? Kaya nggak ini? Ini kalau di Singapura ini bisa beli apa ya? Pulau ini. Beli apa, Bu? Kondo, Pak. Beli kondominium. Beli kondominium ya kayak Bu Livan ini, rumahnya bagus ya. Apartemen. Terus mobilnya Range Rover. Iya. Kalau enggak Bentley. Duitnya bergebok-gebok. Coba lihat HP-mu. Ini duitnya, dolarnya kayak begini nih, banyaknya ini. Seneng nggak? Seneng, yang penting sehat juga. Ya sehat toh tentunya. Ya kan Daniel sehat. Daniel kan makanya dijaga. Dia nggak, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego itu jaga makan loh. Dia nggak mau makan makanan bekasnya raja karena takut dipersembahkan kepada berhala. Dia jaga, dia makan sehat. Ini orang sebenarnya nggak punya pengharapan loh, tahu nggak? Karena dia dikebiri kan, nggak punya anak loh, nggak boleh kawin, nggak tertarik sama perempuan. Ini orang kan sebenarnya hopeless ya, nggak ada pengharapan ya kan. Tapi lihat, dia powerful sekali. Lihat di ayat 14. Lalu raja memuliakan Daniel. Tiba-tiba Perdana Menteri Singapura panggil kamu, dikasih proyek, kira-kira seneng gak kamu? Seneng. Oh, diajak makan aja seneng kok. Iya, betul. Bener gak? Betul. Tapi raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Keren gak ini? Lihat. Ini Daniel, nanti pasal 2 baca ya. Daniel ini karena memiliki hikmat pengertian kan dia disuruh menerjemahkan. Nanti baca apa yang saya sampaikan ini, kitab Daniel pasal pertama, pasal kedua baru ngerti. Nebukadnezar dapat mimpi, disuruh menerjemahkan. Dia panggil orang Kasdim, para jampi-jampi, orang-orang dukun-dukun dipanggil terjemahin. Tapi Nebukadnezar nggak mau kasih tahu mimpinya. Iya, betul. Tapi Daniel minta hikmat sama Tuhan. Nanti kalau nggak ada orang yang bisa menerjemahkan mimpinya, melihat mimpinya, itu semua orang pintar akan dibunuh semua. Bayangin itu. Gara-gara Daniel, dia bisa menyelamatkan banyak orang yang harusnya dibunuh nggak jadi dibunuh. Karena dia memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan. Bayangin ini Nebukadnezar mimpi, disuruh terjemahin tapi nggak dikasih tahu mimpinya. Membingungkan kan? Bingung nggak ini kayak gini nih? Kok aneh ya kayak gitu ya? Tapi hebatnya Tuhan kasih tahu loh sama Daniel. Coba bayangin, kalau kita memiliki hikmat seperti Daniel ini ya, kamu bisa banyak melihat peluang bisnis. Kamu jadi orang yang hebat, jadi orang yang powerful. Dan hidupmu itu ketika kamu berjalan bersama Tuhan, pengaruhmu seperti Daniel. Harusnya banyak orang binasa, banyak orang bunuh diri, banyak orang stres, bingung, tapi ketemu kamu, orang itu diselamatkan. Katakan yes, haleluya. Jadi penting gak hidupmu hari ini? Penting. Terus kamu nangis-nangis ngapain? Tuhan tolong. Tuhan, aku pusing, aku bingung. Stop. Karena kita adalah orang penting. Katakan saya orang penting, yang akan dipakai Tuhan menyelamatkan banyak orang melalui hidupku. Jadi sekarang mulai hati-hati ya kan. Tindakanmu, sikapmu tambah hari harus tambah hati-hati berjalan dalam ketetapan Tuhan. Perhatikan
Ayat 49, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Orang pembuangan yang sebenarnya nggak ada pengharapan. Nah, kita ini siapa? Kita ini kan bukan siapa-siapa, hanya tinggal di negara ini. Saya pun tinggal di negara saya. Tapi ketika Tuhan menyertai, engkau memiliki hikmat pengertian di atas rata-rata, punya spirit of excellence, akhirnya apa yang terjadi? Engkau akan dipakai jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Udah berapa jam ini? Belum sejam, baru 55 menit. Ini ada menitannya. Jadi ngerti ya sekarang ya. Jangan dikit-dikit minta sama Tuhan, Tuhan promosi aku, Tuhan berkatin aku. Dan kamu malas kerja ya gak akan diberkati. Tuhan itu maha kuasa, Dia sanggup buat segala sesuatu. Siapa yang berdoa minta uang sekarung di kamarnya? Tuhan, capek aku, lelah aku, hari ini putus asa, aku minta uang emas 5 kilo dan uang sekarung. Sebenarnya Tuhan sanggup mengerjakan kan? Sanggup. Tapi Tuhan tidak pernah lakukan itu, karena Tuhan berkatin kita melalui apa yang dikerjakan oleh tangan kita. Dimulainya dari mana? Apa yang kita miliki. Seperti janda Sarfat, gara-gara punya tepung dan minyak sedikit, dia diberkati. Janda istrinya Nabi yang utang banyak, dia punya buli-buli berisi minyak, gara-gara itu diberkati. Tuhan selalu memberkati dari apa yang ada di tanganmu. Kerjakan itu. Ingat tentang perumpamaan, ada uang mina. Kerajaan diumpamakan seorang pengusaha yang kasih uang mina 5, terus 2, terus 1. Apa yang terjadi? Mereka kembangkan kapasitasnya. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 jadi nggak diapa-apain. Karena males. Udah males nuduh lagi. Yang ngasih itu katanya jahat. Kan kurang ajar ya. Banyak orang Kristen kan kelakuannya kayak begitu. Hari ini kita meski belajar berubah loh, koreksi hati kita. Di ujungnya yang 5 akhirnya dipercayakan berapa? Kelolalah 10 kota. Pengaruh. Jadi setiap orang itu punya modal yang Tuhan kasih minimal 1 talenta. Tahu nggak 1 talenta itu kalau dirupiahkan berapa? Kalau rupiah ya, itu kurang lebih 90 miliar dengan harga US dollar hari ini 16.000 berapa lebih. Kalau Singapura nggak tahu berapa. Gede nggak Tuhan kasih modal? Kamu semakin punya kapasitas dipercayakan 5 itu berapa itu? Semakin gede lagi dipercayakan 10. Pintar itu, kayak Palito itu punya kapasitas yang hikmatnya gede, dipercayakan lebih gede lagi. Makanya perlu belajar kan yang muda-muda ini. Kok nggak ada semangat iki piye to iki? Katakan amin. Jangan stop sampai sini. Tuhan belum selesai. Kalau Tuhan selesai, kamu udah selesai waktu zaman Covid. Artinya hari ini Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan masih mau bawa kita ke level yang berbeda, pengaruh yang berbeda, hikmat yang berbeda, dan dibutuhkan orang-orang yang mau diubah hatinya. Tahu nggak? Diubah hatimu tuh loh yang nggak enak. Untuk proses kebesaran itu Tuhan tuh mau hati kita. Hatimu tuh loh yang seringkali seperti semalam itu digiecek gitu. Tahu nggak, digiecek itu digini. Sakit kadang. Tapi itulah prosesnya Tuhan. Kadang diizinkan seperti di kitab Ulangan pasal yang ke-8 mulai ayat yang kedua itu. Tuhan izinkan kita berjalan di padang gurun. Di masa-masa kesusahan tujuannya itu ngetes hati kita. Nempel nggak kita sama Tuhan? Makanya kalau ngadepin masalah, kayaknya nggak ada masalah semua ya. Kok senyumnya? Ada masalah nih? Ada masalah nggak? Katakan saya bersyukur. Kalau ada masalah, kalau ada tekanan, kalau ada persoalan, Tuhan artinya mau hati saya. Katakan amin. Enak nggak itu?
Nangis kamu. Hari ini dengerin khotbahnya sambil ketawa-ketawa, kamu ngadepin sendiri jerit-jeritan. Tuhan, piye gitu Tuhan. Tapi aku percaya engkau Tuhan. Enjoy. Makanya kita perlu mengalami pengalaman ini. Ini namanya sekolah kehidupan yang gak pernah diajarkan oleh siapapun. Ketika kita menang dalam sekolah kehidupan ini, orang lain akan mencari kamu. Dari suku bangsa mana, bahasa manapun juga akan cari kamu. Cari itu orang. Karena ada hikmat, ada pengertian. Bayangin ya, Daniel, dia akhirnya jadi orang yang di atas rata-rata. Bayangin itu menjadi orang yang paling pintar di negerinya Babel. Karena apa? Bisa menerjemahin mimpi, bisa ngerti mimpi. Gara-gara apa ya? Gara-gara Tuhan. Wong Daniel sebelum dipanggil raja diteriak sama Tuhan kok. Makanya kalau ngadepin masalah, tekanan, persoalan, teriakin sama Tuhan. Iya. Duduk diam di kaki Tuhan, nyembah Tuhan. Iya. Kau saja yang layak. Aku materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami, terpahat sampai loh batin kami yang dalam. Firman ini sampai jadi kehidupan kami lakukan dan kami kerjakan. Pimpin kami, urapi kami, berikan kemampuan terus, bahwa kami menjadi orang-orang yang spesial, memiliki hikmat pengertian di atas rata-rata. Namamu berdoa setiap orang dalam ruangan ini diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Namamu berdoa suatu hari orang-orang akan jadi orang yang powerful, orang yang punya pengaruh, orang yang punya kuasa dan otoritas, bahkan menjadi orang-orang penting di negara ini. Namamu berdoa setiap orang dalam ruangan ini diberkati Tuhan, diproteksi, dijagain, dilindungi Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.